Nah, untuk itulah kita sebagai umat Islam kita perlu mempelajari kristologi, namun bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar cukup, tidak perlu semua umat Islam belajar kristologi, tetapi kita wajib mengetahuinya, gitu ya kurang lebih ya. Upaya-upaya atau aksi perang pemikiran. Nah, zaman sekarang mungkin sudah tidak zamannya lagi kita melakukan perang fisik, sehingga yang kita lakukan adalah perang pemikiran. Perang pemikiran apa yang kita lakukan? Perang pemikiran yang bisa membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan, gitu ya. Maka itu ilmu yang kita pelajari disebut dengan ilmu kristologi. Nah, di dalam ilmu kristologi ada beberapa aspek yang harus kita ketahui bersama, ada beberapa faktor yang harus kita kuasai supaya kita bisa menguasai ilmu kristologi, dan juga insya Allah kita juga akan bisa menguasai ilmu perdebatan dengan kalangan mereka sendiri ya. Apa saja aspek atau faktor di dalam ilmu kristologi itu yang perlu kita kuasai? Yang pertama yaitu adalah sejarah. Sejarah bisa mempelajari tentang sejarah agama itu sendiri dan juga sejarah tentang kitab suci mereka ya. Yang kedua yaitu tentang konsep ketuhanan. Jadi kita harus bisa melihat bahwa konsep ketuhanan di dalam agama Kristen ternyata tidak sama dengan konsep ketuhanan yang ada di dalam agama Yahudi, yang mana kitab sucinya Yahudi dipakai oleh Kristen sebagai bagian daripada kitab suci kekristenan. Nah, karena sebagian dari kitab sucinya kekristenan menggunakan kitab sucinya orang Yahudi, maka kita perlu mengetahui konsep ketuhanan yang ada di dalam agama Yahudi, begitu. Nanti akan saya ceritakan lebih detail apa yang dimaksud dengan kitab suci yang digunakan oleh Kristen, gitu ya. Yang berikutnya, aspek atau faktor yang harus kita kuasai adalah apa? Yang disebut dengan aspek ketuhanan atau aspek teologi ya. Aspek teologi yang di dalam Yahudi itu juga berbeda dengan aspek teologi yang ada di dalam Kristen. Di dalam aspek teologi ini nanti juga ada konsep yang disebut dengan konsep Mesias.